Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Herlawati, SSI MMM.Com, selaku dosen pengampu Deep Learning. Perkenalkan, nama saya Alia Priscilla Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu klasifikasi penyakit Parkinson berbasis data suara menggunakan algoritma random forest dan support vektor mesin. Adapun objek penelitian yang saya gunakan berasal dari Kaggle pada tahun 2021 dengan jumlah data 169 sampel dan jumlah kelasnya ada dua, yaitu kelas Parkinson dan kelas sehat. Adapun kerangka penelitian yang saya gunakan yaitu CRISP-DM dengan 6 tahapan. Yang pertama ada business understanding, yaitu untuk klasifikasi penyakit Parkinson dan untuk mendefinisikan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Yang kedua ada data understanding. Di tahap ini kita seperti melakukan analisis karakteristik data, seperti memeriksa format, atribut data, dan mengakses sumber data. Yang ketiga ada data preparation, yaitu menangani nilai hilang atau yang dimaksud dengan pembersihan data dan membagi data menjadi data latih dan data uji. Yang keempat ada modeling, yaitu penggunaan algoritma. Algoritma yang digunakan di sini ada dua, yaitu random forest dan SVM. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi itu menghitung akurasi seperti presisi, recall, dan F1 score untuk membandingkan hasil dari dua algoritma tersebut. Nah, yang terakhir ada deployment, yaitu mengimplementasikan ke dalam bentuk web agar bisa diakses oleh pengguna. Selanjutnya ada business understanding. Tahap ini menetapkan proyek dengan tujuan keberhasilan yang jelas, seperti membangun model machine learning dengan memfokuskan pencapaian kinerja modelnya itu diukur melalui metrik. Lalu masuk ke tahap data understanding. Yang pertama dilakukan adalah unduh dataset dulu dari Kaggle, lalu kita import library-nya ke dalam Colab, dan kita upload dataset yang udah kita unduh dalam Kaggle ke dalam Colab. Nah, proses ini tuh tujuannya untuk memahami struktur data, fitur suara yang digunakan, dan untuk mendistribusikan kelas. Selanjutnya ada data preparation. Pada tahap ini kita melakukan pemisahan fitur dan label kelas. Tahap pertama kita memisahkan menjadi dua bagian, yaitu fitur X dan label Y. Fitur X berisi semua variabel sebagai input model, sedangkan labelnya berisi kolom status yang akan menjadi target kita untuk memprediksi. Nah, kedua data dibagi menjadi dua, yaitu 80% data training dan 20% data testing. Terakhir, kita melakukan normalisasi data menggunakan standar scalar agar prediksinya lebih optimal. Lalu kita masuk ke tahap modeling. Yang kita gunakan ada dua algoritma, yaitu random forest dan SVM. Random forest itu membangun banyak pohon keputusan secara acak, sedangkan SVM itu algoritma yang bekerja dengan pipeline optimal untuk memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. Selanjutnya, pemodelan yang kita gunakan itu menggunakan dua algoritma random forest dan SVM. Pertama, kita membangun model RF dulu dengan 100 pohon keputusan. Model ini dilatih menggunakan data training, lalu digunakan untuk prediksi data testing. Nah, kedua, kita menggunakan SVM dengan kernel RBF untuk mencari batas pemisah terbaik antar kelas. Nah, tujuannya untuk membandingkan algoritma mana yang performanya memberikan hasil klasifikasi paling baik di antara keduanya. Lalu kita masuk ke tahap evaluasi. Nah, kinerja dari model random forest dan SVM dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score berdasarkan hasil prediksi yang ada pada data uji tersebut. Untuk yang terakhir ke tahap deployment. Di sini sudah dibuat tahap deploymentnya melalui Streamlit.
Jadi nanti bentuknya itu dia link. Kita tinggal drag and drop dataset. Setelah di-upload, sistem akan secara otomatis memproses data untuk diprediksi. Nah, kalau sudah diproses, kemudian sistem akan menampilkan hasil prediksinya dari dua algoritma yang sedang kita uji, yaitu Random Forest dan SVM. Untuk hasilnya, hasil metrik dari Random Forest ada 6 data yang sehat dan 27 data yang terkena Parkinson yang sudah diprediksi dengan benar, serta satu data yang sehat yang salah diprediksi. Sedangkan di SVM ada 4 data yang sehat dan 28 data yang terkena Parkinson yang sudah diprediksi dengan benar, serta ada 2 data sehat yang salah diprediksi. Nah, hasilnya Random Forest itu lebih unggul dari segi prediksinya. Selanjutnya kita masuk ke tabel perbandingannya. Hasil perbandingannya itu Random Forest memiliki akurasi lebih tinggi, yaitu 97% dengan kesalahan prediksinya yang sangat kecil. Sedangkan SVM memiliki akurasinya 94%, yang artinya Random Forest lebih unggul dari sisi akurasi. Nah, untuk hasil fitur suara yang paling berpengaruh itu ada di MDV Flowhouse, yaitu fitur suara yang paling berpengaruh untuk klasifikasi Parkinson. Dan untuk kesimpulannya, model berhasil dikembangkan dan diuji kinerjanya dengan dua algoritma, yaitu Random Forest dan SVM, dengan menggunakan data 22 fitur akustik suara. Terus yang kedua, Random Forest itu memberikan performa yang lebih baik secara akurasi dan F1 score daripada SVM, sehingga lebih efektif dalam hal klasifikasi data Parkinson. Terus yang ketiganya, fitur suara seperti MDVP, Flowhouse, PPA, dan MDVP Flowhouse merupakan fitur paling berpengaruh dalam klasifikasi ini. Untuk sarannya ada 3 aspek, yaitu manajerial. Yang pertama, disarankan untuk menguji ulang modelnya menggunakan dataset yang lebih besar. Terus bekerja sama dengan pakar klinis dan meningkatkan literasi kesehatan digital kepada masyarakat. Yang kedua ada aspek programnya. Adanya keamanan data. Kita harus membuat perlindungan data. Dilengkapi modul standar perekaman suara, yaitu aturan-aturan suara bagaimana yang harus direkam, lalu disertai fitur riwayat penyakit sebelumnya agar bisa dipantau dengan baik. Terus yang ketiga ada aspek penelitian selanjutnya, yaitu mengembangkan analisis ke klasifikasi yang multikelas dan menggabungkan data yang lebih multimodal, serta melakukan validasi secara klinis agar lebih akurat lagi. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan untuk tugas akhir saya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.